Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Simangunsong dengan NIM 0704212042 dari kelas Biologi 2. Listrik statis dan penerapannya dalam tubuh manusia. Yang pertama, kelistrikan pada sistem saraf. Yang kedua, kelistrikan pada jantung. Yang ketiga, kelistrikan pada tulang. Jadi, peristiwa listrik statis dalam tubuh manusia dapat kita buktikan melalui yaitu ketika kita menyisir rambut yang kering dan tanpa disengaja sisirmu berdekatan dengan lengan tangan, maka bulu pada tanganmu tertarik oleh sisir. Sistem kelistrikan dialirkan melalui serabut saraf yang disebut impuls saraf. Impuls saraf yang melaju melalui sistem saraf akan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Di dalam serabut saraf, impuls melaju seperti suatu sinyal listrik. Kelistrikan pada sistem saraf. Sel saraf atau neuron merupakan unit terkecil penyusun sistem saraf. Satu neuron terdiri atas badan sel saraf, dendrit, dan akson, seperti pada gambar berikut. Cara kerja saraf. Yang pertama, impuls saraf diterima oleh dendrit, kemudian diteruskan ke badan sel saraf, kemudian diteruskan ke akson. Tipe sel saraf. Yang pertama, sel saraf sensori atau neuron aferen merupakan neuron yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Yang kedua, sel saraf motor atau neuron eferen berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari saraf pusat ke efektor, otot, dan kelenjar. Yang ketiga, sel saraf penghubung atau konektor merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan yang lain. Yang keempat, sel saraf adjustor merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensori dan neuron motor di sumsum tulang belakang. 3 jenis sel saraf, yaitu yang pertama sel saraf motor, yang kedua sensori, yang ketiga penghubung. Susunan sistem saraf dapat kita lihat dalam tabel berikut. Sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat koordinasi. Sistem saraf pusat tersusun dari otak, sumsum tulang lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Otak terdiri atas otak besar yang berfungsi sebagai pusat pengendali berbagai aktivitas tubuh yang disadari seperti berpikir, mendengar, bergerak. Dan otak tengah penghubung antara otak depan dan otak belakang, dan otak kecil sebagai pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Antara otak dan sumsum tulang belakang terdapat sumsum lanjutan atau medula oblongata, di mana fungsi sumsum tulang belakang untuk meneruskan jalannya impuls dari dan menuju otak serta pusat gerak refleks, di mana sumsum lanjutan sebagai pusat pengatur denyut jantung dan tekanan darah, gerak pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, refleks menelan, muntah, batuk, dan bersin. Impuls saraf yang pertama ada gerak yang disadari, yaitu reseptor ke saraf sensori, ke otak, ke saraf motor, dan efektor. 2. Gerak refleks reseptor ke saraf sensori, kemudian ke sumsum tulang belakang, kemudian ke saraf motor dan efektor. Kelistrikan pada jantung, yaitu seperti pada gambar. Nah, jadi jalan listrik di dalam jantung manusia, yaitu yang pertama ada nodus SA, memulai gelombang depolarisasi dari atrium kanan ke atrium kiri dalam waktu 70 sekon terjadi kontraksi atrium. 2. Gelombang depolarisasi berlanjut ke nodus AF, dari AF mengalami depolarisasi. 3. Gelombang dari nodus AF melalui berkas His dan diteruskan ke berkas cabang atau BB, selanjutnya BB mengalami depolarisasi. Yang keempat, diteruskan ke jaringan Purkinje, kemudian ke endokardium, berakhir ke epikardium, terjadi kontraksi otot jantung,
Setelah repolarisasi, miokardium mengalami relaksasi. Dan yang terakhir, kelistrikan pada tulang. Tulang mengandung kolagen dan apatis. 1. Kolagen merupakan suatu bahan piezoelektrik, yaitu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen akan terbentuk potensial arus listrik searah kecil. 2. Kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan negatif, sedangkan kristal mineral, tulang atau apatis yang terletak dekat dengan kolagen menghantarkan arus listrik dengan muatan positif. 3. Pada sambungan antara kedua jenis semikonduktor ini, arus akan mengalami ke satu arah yang mengindukasi dan mengendalikan pertumbuhan dan regenerasi tulang. Demikian itulah kelistrikan yang terdapat dalam tubuh manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.